Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara untuk pembuatan aplikasi Android, yaitu tentang aplikasi pencatatan keuangan. Nah, aplikasi ini difungsikan nantinya akan membantu kita dalam mencatat keuangan dari mulai pemasukan, pengeluaran, dan nanti kita juga bisa membuat beberapa toko pada aplikasi ini. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan bagaimana cara untuk membuat aplikasinya, saya akan coba sedikit menjelaskan mengenai alur atau logika aplikasi yang akan kita buat nantinya. Nah, di sini ketika aplikasi pertama kali dibuka, maka kita diminta untuk memasukkan email dan password. Yang mana di sini email dan password itu email dan password ini didapatkan ketika kita sudah melakukan pendaftaran. Nah, jika kita belum memiliki email dan password tersebut, maka kita bisa klik daftar di sini. Nah, selanjutnya di sini kita memasukkan nama depan kita, nama belakang, email, password, dan nomor telepon kita. Misalkan di sini kita coba masukkan data-data kita. Nah, jika sudah, maka kita bisa klik sign di sini. Jika berhasil, maka dia akan muncul berhasil melakukan pendaftaran. Yang artinya kita sudah berhasil mendaftar gitu. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan email dan password yang sudah kita daftarkan tadi. Klik masuk. Jika berhasil, maka kita akan masuk ke menu utama dari aplikasi ini. Nah, di sini akan ada beberapa fitur. Yang pertama itulah fitur pemasukan. Itu ada fitur pengeluaran, fitur toko, dan fitur akun. Nah, di sini akan coba saya jelaskan satu-satu ya. Untuk fitur pemasukan ini, defaultnya itu dia akan menampilkan view dari pemasukan itu sendiri. Nah, jika teman-teman semua lihat, di sini akan muncul pesan itu toko belum dipilih. Yang artinya data-data dari pemasukan ini akan muncul ketika kita sudah memilih toko kita gitu. Berarti kita harus membuat toko terlebih dahulu. Nah, di sini defaultnya itulah muncul view toko. Di sini kenapa kosong? Karena kita belum menambahkan toko kita. Nah, untuk menambahkan toko, maka kita bisa klik icon floating button di sini. Klik tambah. Lalu di sini kita akan diminta untuk memasukkan beberapa data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan toko. Nah, di sini misalkan kita buat di sini nama tokonya itu adalah misalkan toko flower. Nah, sebenarnya misalkan alamatnya itu adalah di Padang. Lalu untuk nomor telepon ini misalkan dibuatnya. Nah, ini. Nah, di sini akan ada pilihan untuk kategori toko kita. Misalkan di sini kita buat flower grocer. Nah, misalkan distributor aja. Misalkan di sini kita distributor untuk bunga gitu. Nah, selanjutnya jika sudah, maka kita bisa klik tambahkan di sini. Nah, jika berhasil, maka kita bisa cek di sini ya. Kita cek bagian toko lagi. Nah, di sini sudah muncul satu buah toko. Nah, agar kita bisa menambahkan pemasukan toko kita di sini, maka kita bisa klik icon centang di sini ya. Kita klik. Nah, jika sudah, maka dia akan muncul berhasil menggunakan toko gitu. Nah, baru di sini akan kita bisa menambahkan pemasukan dari toko kita. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pemasukan ya. Inputan pemasukan. Nah, di sini kita dimintakan untuk memasukkan nominal, harga, tanggal,
dan kategori kita. Nah, nominal di sini diartikan sebagai harga jual kita. Misalkan di sini kita menjual sebuah pulsa, di sini pulsa 10.000, itu harganya adalah 12.000. Dan untuk modal kita misalkan adalah 10.150. Nah, untuk tanggal di sini kita bisa pilih ya tanggal berapanya. Selanjutnya untuk kategori kita pilih yang beli pulsa. Selanjutnya untuk keterangan misalkan pulsa 10.000. Selanjutnya untuk melanjutkannya kita bisa klik tambah pemasukan. Nah, jika berhasil dia akan muncul di bagian view pemasukan tadi. Dia akan menambahkan satu buah item yang mana data-data yang sudah kita masukkan pada inputan pemasukan tadi. Di sini bisa langsung muncul kategorinya apa, nominal kita tadi berapa, terus harganya berapa, dan keuntungan yang kita dapatkan berapa gitu. Nah, selanjutnya baru kita masuk pada yang view pengeluaran. Nah, di sini kita bisa menambahkan pengeluaran kita terlebih dahulu ya. Kan klik tambah. Nah, misalkan di sini kita melakukan pengeluaran untuk pembayaran listrik bulanan dari toko kita. Misalkan di sini 100.000. Untuk tanggalnya di sini bisa kita pilih tanggal 31. Lalu untuk kategori misalkan kita pilih bayar listrik tadi ya. Dan untuk keterangan misalnya di sini kita tulis listrik toko. Nah, selanjutnya kita klik tambah pengeluaran. Jika berhasil, maka dia akan muncul berhasil menambahkan pengeluaran. Nah, kita coba cek di bagian fitur pengeluaran. Nah, jika berhasil dia akan muncul di bagian view pengeluaran di sini yang menandakan akan ada muncul data-data yang kita masukkan tadi, misalnya bayar listrik, keterangannya apa, dan tanggalnya berapa gitu. Nah, di sini akan tampil beberapa menu dan data-data mengenai akun kita. Di sini akan muncul nama kita, nomor handphone, dan alamat email kita. Nah, selanjutnya di sini ada fitur keuangan. Di sini nantinya akan memanage keuangan dari keseluruhan toko-toko yang kita miliki. Nah, selanjutnya di sini ada fitur bantuan. Di sini bisa kita gunakan sebagai untuk apabila kita tidak mengetahui cara penggunaan dari aplikasi ini. Di sini ada privasi kebijakan yang mana akan menjelaskan mengenai privasi dari pengguna aplikasi ini sendiri. Nah, di sini ada info aplikasi yang mana di sini ya menggambarkan dari versi dari aplikasi itu sendiri. Oke, sekian saja untuk penjelasan mengenai alur atau dari pembuatan aplikasi pencatatan keuangan atau Kasin Aja ini. Mungkin untuk video yang kedua kita akan lanjut bagaimana cara untuk pembuatan dari aplikasinya atau langkah-langkah untuk pembuatan aplikasi ini sendiri berdasarkan alur dari aplikasi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sampai jumpa di part yang kedua.